Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat hidayah Allah yang tak terhingga, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa mensyukuri atas limpahan rahmat Allah kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke hadirat Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari yang tidak bisa mendapatkan syafaat atau tidak bisa memberikan syafaat kecuali syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ulangi lagi, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita membahas kitab ini, sekilas kita mengetahui kitab Bulughul Maram ini. Sejarah singkat pengarang daripada kitab Bulughul Maram ini. Dan kitab ini terkenal mu'alifnya dengan sebutan atau terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga tatkala kita mendapati kitab Bulughul Maram, orang akan mengatakan karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan, kan begitu. Saking terkenalnya dengan kunyahnya Ibnu Hajar. Dan beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah. Kalau miladiahnya, miladiahnya tahun 1372 miladiah. Saya ulangi lagi, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah, bertepatan dengan 1372 miladiah. Dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah atau bertepatan dengan 1449 miladiah. Berarti kalau kita hitung, lahirnya 1372, wafatnya 449 miladiah, usia beliau kisaran 76 atau 77 tahun. Itu Ibnu Hajar. Tepatnya lahir pada tanggal 18 Februari 1372 dan meninggalnya beliau 2 Februari 449 Hijriah. Saya ulangi,
lahir pada tanggal 18 Februari 1372 dan meninggal tanggal 2 Februari 1449. Umur beliau 76 atau 77 tahun. Mengenai beliau, Ibnu Hajar adalah seorang ahli hadis. Seorang ahli hadis dari madhab Syafi'i yang terkemuka. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani madhabnya madhab Imam Syafi'i. Sudah? Sekarang kita pengen tahu nama beliau itu siapa sehingga terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata nama beliau adalah Syihabuddin. Syihabuddin. Ya. Abul Fadl. Syihabuddin Abu Fadl Ahmad. Nama beliau ya. Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad ya, Muhammad bin Muhammad ya, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. Tak ulangi lagi, perhatikan. Syihabuddin Abul Fadl Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibn Hajar. Tetapi lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Al-Asqalan. Dari Al-Asqalan. Asqalan itu di mana? Ada yang mengatakan di Palestina sana. Bisa dimengerti sudah? Kenapa dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ternyata Asqalani itu adalah nama tempat di Palestina sana. Jadi nisbatnya kepada Asqalan karena tempat di mana nenek moyang mereka di sana. Salah satu karyanya yang terkenal adalah, ya, di antara banyak karangan beliau, di antara yang terkenal adalah kitab Fathul Bari. Fathul Bari. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih milik Imam Bukhari. Dan kitab Sahih Bukhari ini ya disepakati sebagai kitab penjelasan Fathul Bari, bukan maksud saya. Fathul Bari ini ya, kitab beliau Fathul Bari itu penjelas dari kitab Sahihil Bukhari. Ya, penjelas ya, syarah dari kitab Sahihil Bukhari. Dan kitab Fathul Bari termasuk kitab yang paling detail yang pernah dibuat atau dikarang. Jadi marja atau tempat kembali dalam mengambil hukum kita yang pertama adalah Al-Quran,
yang kedua adalah kitab hadis, yang pertama adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kitab ini yang dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar, yaitu kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari. Itu yang pertama, karangan beliau. Yang kedua karangan beliau, nanti kita sebutkan sebagian aja, kitab Nuhbatul Fikar. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, Lisanul Mizan. Lisan Mizan. Dan termasuk kitab Bulughul Maram ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau adalah seorang ulama, juga termasuk ahli sejarah. Seorang ulama, ahli sejarah, muhaddis, ahli hadis. Ya, ulama, ahli sejarah, muhaddis, ahli hadis, dan qadhi. Qadhi apa artinya? Seorang hakim. Qadhi hakim. Terus dia adalah faqih, orang yang paham masalah fikih. Dan mufassir. Beliau adalah juga orang mufassir. Dan tidak kalah juga, dia adalah seorang penyair. Dia mempunyai bahasa yang Masya Allah. Berapa banyak murid beliau? Banyak sekali dan terkenal. Dan banyak sekali yang terkenal. Di antaranya adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti. Dan banyak lain, itu saya sebutkan satu saja. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, itu sekilas kita mengenal Ibnu Hajar yang akan kita baca kitabnya. Tapi kita tidak akan baca dari awal, akan tetapi kita akan mengambil dari Kitabul Jami. Dari Bulughul Maram itu ada di sana Kitabul Jami, langsung kita masuk ke Babul Adab. Bab yang membahas yang kaitannya dengan adab. Paham ya? Hadis yang pertama dari Kitabul Bab, hadisnya nomor 1466. Saya ulang lagi, 1466. Hadis yang pertama dari Babul Adab, saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala. Saya ulangi pelan-pelan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Saya ulangi lagi. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Idza laqitahu. Saya ulangi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idzas tansahaka
Wa idzastansahaka fansahhu. Wa idza atosha fahamidallaha fashammithu. Wa idza atosha fahamidallaha fashammithu. Wa idza maridho fa'udhu. Wa idza maridho fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Saya ulangi cepat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza maridha fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Sekarang kita akan bahas satu persatu. An Abi. An artinya adalah dari. Abi bapak. Ya, Hurairah. Ya. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak muslim kepada muslim yang lainnya 6. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya 6. Ini tidak menunjukkan pembatasan hanya 6, tapi banyak sekali di antaranya. Ya, 6 itu. Terus beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang pertama. Apabila engkau bertemu kepada muslim lainnya, ya, ucapkanlah salam kepadanya. Ini merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya, kepada saudara kita yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika atau apabila engkau diundang, penuhilah undangannya.
Ini yang kedua. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Selanjutnya, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Berilah nasihat kepadanya. Apabila, selanjutnya yang ketiga, apabila dia bersin, tahu bersin? Tahu ya? Lalu memuji Allah, apabila ia atau dia bersin lalu memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yang selanjutnya, apabila ia sakit, jenguklah dia. Apabila ia sakit, jenguklah dia. Selanjutnya, dan apabila ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Jenazahnya sampai ke pemakamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah? Ayo kita perhatikan. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini menerangkan kepada kita, Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabatnya, tujuannya kepada umatnya termasuk kita semua. Menerangkan bahwasannya hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu di sana ada hak. Ya, ada hak. Jadi setiap kita itu mempunyai hak-hak. Kita sesama tetangga mempunyai hak. Ya. Dengan tetangga muslim mempunyai hak. Dengan tetangga selain muslim pun mempunyai hak. Hak mereka tidak diganggu. Nah, ini sesama muslim, ya, kita harus memberikan hak selayaknya mereka seorang muslim. Jangankan seorang muslim, yang non-muslim pun diberikan hak mereka yang sewajarnya. Rasulullah SAW memberikan kepada kita keterangan yang sangat jelas, yang sangat bisa kita mengerti. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 6. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan khamsun, 5. Ada di riwayat 5, ada riwayat yang lain 6. Dari 2 ini menunjukkan bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslimnya itu tanpa batas. Hanya ini untuk menunjukkan bahwasanya di situ ada hak-hak. Ya. Karena apa? Kebaikan kita terhadap orang lain kan tidak terbatas dengan 6 ataupun 5 ini. Di sana banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita muslim. Yang harus kita fahami dari hadis ini, coba kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang 6 ini, di sana ada banyak kebaikan, yang 6 ini coba kalian perhatikan dan kalian jaga. Paham maksudnya? Ya, yang pertama, idza laqitahu, jika kamu bertemu dengannya,
atau berjumpa dengan saudara kita muslim yang lainnya, hak kita apa, kan gitu. Ini harus diperhatikan. Jangan sembrono sembarangan yang mana ini merupakan kebaikan. Jangan sampai kebaikan itu kita tinggalkan begitu saja. Padahal ini atau kebaikan ini berpahala, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian tinggalkan. Apa itu? Idza laqitahu, jika kalian bertemu dengan saudara kalian muslim lainnya, fasallim, ucapkan salam. Mulai hari ini kita ketemu saudara kita di jalan ataupun di mana saja, kita paham dia ataupun tidak paham dia, asalkan dia muslim, ucapkan Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Assalamualaikum. Ya, yang mendengar jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam salam atau waalaikumsalam salam itu. Ya. Atau lengkapnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai sekarang sebarkanlah salam. Karena apa? Di dalam kalimat salam tersebut mengandung makna, mempunyai makna yang sangat-sangat dalam. Artinya bagaimana? Kalau kita bertemu, kita mengucapkan salam, orang lain, saudara kita yang lain itu merasa aman di hadapan kita. Kita pun merasa aman di hadapan mereka. Iya enggak? Kalau tidak aman, berarti ada masalah di situ yang harus diselesaikan. Ya, la yakhillu li akhil muslim ayyajura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya, tidak sapa, saling menyapa selama 3 hari. Tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya. Karena hal yang sepele. Maka dalam Islam sangat-sangat mengutamakan hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang harus kita harus kita tunaikan. Di antara ucapkanlah salam. Berat apa sih kalimat salam? Ketemu masuk kamar, Assalamualaikum. Ya, kita mendengar Waalaikumsalam, itu berpahala, pahalanya sangat banyak. Ya, mulai sekarang biasakan salam. Ini yang pertama. Ya, mumpung kalian di pondok, ya, kalian masih dalam pendidikan, nanti pulang kalian bisa amalkan itu. Kita di sini melatih apa-apa yang kita pahami dari hadis-hadis yang sahih, ya, yang wajib kita amalkan. Yang pertama, tatkala kita bertemu saudara kita, jangan tinggalkan kalimat Assalamualaikum. Ya. Terus yang berikutnya, yang kedua, wa idza da'aka, dan tatkala ya saudara kita mengundang kita, da'aka, ya, apa kewajiban kita yang diundang? Fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Jadi memenuhi undangan itu wajib. Ya, yang mana undangan tersebut undangan yang tidak melanggar syariat Allah. Lalu undangan tersebut undangan yang melanggar syariat Allah tidak wajib kita datangi. Misalnya ada undangan lewat HP atau lewat surat atau lewat teman, kamu diundang untuk pengajian ini. Itu diundang langsung. Maka kalau tidak ada halangan yang menghalangi, wajib bagi kita mendatanginya. Paham? Ini yang kedua. Jadi jangan disepelekan undangan. Undangan, tatkala undangan tersebut dalam koridor taat kepada Allah, wajib kita mendatanginya. Yang ketiga, wa idzastansahaka, dan tatkala saudaramu istansahaka, minta dinasehati kamu. Bisa jadi kita dalam kondisi apa nek bahasa sekarang itu lagi gundah gulana, ya, tidak bisa berpikir jernih, pengen orang lain itu memberikan kepada
kita itu masukan. Terus orang tersebut mengatakan kepada kita, ya akhi, tolong nasihati saya agar saya bersemangat, baik dalam belajar, baik dalam kehidupan. Kalau orang itu sudah meminta kepada kita, istansohaka, minta dinasihati, kewajiban kita, apa? Fansohhu, maka berilah kepada mereka atau dia nasihat. Yang jelas nasihat tersebut yang mengarahkan kepada kebaikan. Di antara kalian yang ada di sini, bisa tatkala ada saudaranya lagi neng-nengan, nasihati dia, jangan sampai seperti itu. Ya, kita semua adalah sama, kita saling membantu, tidak ada istilah musuh memusuhi. Ya, tidak ada musuh memusuhi, adanya nasihat menasihati. Betapa senangnya kita ada kalimat indah yang ditujukan kepada kita untuk kebaikan. Apa kewajiban kita? Menerimanya. Apalagi diminta, ya akhi, tolong berikan nasihat kepada orang-orang ini yang hadir di sini, nasihat yang baik. Itu kalimat yang indah. Terus kita penuhi, dan ini termasuk hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang keberapa tadi? Yang pertama, jika bertemu mengucapkan salam. Mulai sekarang praktekkan ini. Ya. Yang kedua, jika minta didoakan, jika mereka mengundang kalian, maka apa kewajiban? Datangi. Dengan syarat undangan tersebut adalah undangan ketaatan kepada Allah. Kalau maksiat tidak perlu undangan tersebut dihadiri. Yang ketiga, wa idzastan sohaka, tatkala mereka minta nasihati, nasihat yang baik, nasihat tidak perlu panjang lebar, tidak harus ceramah, nasihati dari hati ke hati. Ya akhi, jangan pernah kamu berbuat demikian karena apa? Ini membahayakan kamu. Ya, coba kalau kamu terperosok seperti ini, apakah kamu akan selamat? Misalnya suatu contoh, ya, sehingga ia terbuka, sadar dan berbuat dan semangat lagi untuk maju. Keberapa tadi? Idastan sohaka, ketiga ya. Dan yang keempat, wa ida atosa, dan tatkala bersin. Bersin itu apa? Ya, bersin, apa yang tahu bersin? Contoh bersin bagaimana coba? Nah, sin, ya sudah. Berarti faham, tapi maksudnya ya seperti itulah. Bersin itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang tersebut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan mengucapkan alhamdulillah. Kewajiban kita mendengar saudara kita mendapat nikmat dari Allah bersin, itu nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Coba kalau jenengan tidak bersin, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita selidiki, bersin itu ya masalah paru-paru atau masalah jantung, yang mana di situ ada masalah. Tatkala itu tidak dikeluarkan, maka rasanya tidak nikmat. Ya, tidak jebret gitu, itu tidak macam ya gitu, itu tidak nikmat. Nah, tatkala dia mendapatkan nikmat bisa bersin dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, ya, maka kita senang dengan yang dilakukan saudara kita tersebut dan kita menjawab dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu mendapatkan apa? Nikmat tersebut. Indah kan? Jadi kalau kita bahas Islam itu ternyata indah. Tidak ada Islam itu berbuat kejahatan, semuanya baik. Ya enggak? Ya. Dalam kondisi mendapatkan nikmat bersin aja, kita senang kepada saudara kita dan mendoakan. Itu bersin, ya. Maka kalau kita amalkan hal yang demikian ini, subhanallah, ya, kita semuanya bersaudara, seakan-akan kita itu kakak adik, ya, kita kakak adik satu kandung, satu iman, satu keyakinan.
Dan yang selanjutnya, wa idza maridho. Apa maridho? Sakit. Tatkala saudara kita dalam kondisi sakit, apa syariat kita? Fa'udhu. Maka jenguklah saudara kalian itu. Dalam maksud kita menjenguk, kita mendoakan saudara kita yang dalam kondisi sakit tersebut dengan doa agar supaya disembuhkan oleh Allah dan diampuni segala dosanya. Karena apa? Sakit merupakan penghapus dosa. Ya, jangan kalian anggap sakit itu tidak mempunyai makna. Sakit itu menunjukkan bahwasanya Allah lagi sayang kepada kita. Menunjukkan pula bahwasanya manusia itu tidak ada manusia itu yang kebal. Pasti ada apesnya, bahasa kita. Ada apesnya, bisa flu, bisa meriang, bisa panas dingin, ya. Asalkan panas dinginnya benar-benar bukan dibuat-buat. Tidak mau sekolah, ngomongnya, Ustadz, panas dingin Ustadz, ya, bukan dibuat-buat, tapi benar-benar panas dingin, insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi tatkala kita sakit, didoakan saudara kita, kita bersyukur, ya, bersyukur sekali bahwasanya saudara kita masih memperhatikan kita. Kok kita sakit tidak ada yang menjenguk kita, berarti ada masalah. Ya, apakah akhlak yang orang sakit tersebut jelek sehingga orang lainnya tidak mau mendekat, kan begitu? Harus koreksi, introspeksi, ya, muhasabah. Kenapa orang lain tidak pada suka kepadaku? Apakah aku berbuat jahat? Ataukah aku sering menjahati temanku sehingga temanku tidak mau dekat dengan saya? Ini pelajaran penting buat kita semuanya ini. Ya, baik anak-anakku semua ataupun para asatidzah. Kita semua adalah bersaudara. Kita adalah semua satu keyakinan, satu akidah. Tolong, ya, nasihat Rasulullah SAW ini kepada kita semuanya ini. Ini merupakan hal kebaikan, ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa idza mata. Tatkala saudara kita ada yang meninggal tidak ada yang tahu. Di mana tempatnya, kapan waktunya, ya, tidak tahu di mana tempatnya, kapan waktunya, jam berapa, hari apa, tahun berapa, tidak ada yang tahu. Mudakah, kecilkah, tua, juga tidak ada yang tahu. Tapi mati adalah hak seorang hamba Allah. Tidak ada seorang dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tetap hidup kekal. Fir'aun aja yang berkuasa mati. Kecuali yang Allah sendiri inginkan untuk tidak meninggal. Tapi secara sunnah atau disebut dengan sunnatullah, setiap orang pasti akan menemui namanya kematian. Maka wajib bagi kita tatkala saudara kita meninggal, fa idza mata fattabi'u, antarkan jenazahnya kemana? Ke kuburnya. Bukan hanya mengantarkan tetapi mendoakan. Semoga Allah mengampuni segala dosa tersebut. Coba anak-anakku sekalian, perhatikan 6 nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Kasih dan sayang sesama muslim. Bisa difahami? Dan mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekkan hadis yang pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab. Hadis yang nomor 1466. Bisa dimengerti semuanya? Dan mudah-mudahan menjadikan pencerahan untuk kita semuanya, kita bisa mengamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian. Masih lama, Ustaz? Isanya? 10 menit. 10 menit, siapa yang akan
bertanya atau yang mempunyai pertanyaan? Monggo silakan. Paham atau tidak paham? Paham ya? Yang putri paham? Paham, mengangguk. Putri mengangguk berarti menunjukkan paham. Yang putra mengangguk juga. Paham atau tidak? Nek mengangguk berarti kayak wong putri. Paham? Bisa dipraktekkan mulai besok. Tolong Ustadz. Ya, kalau bertemu ucapkan salam, masuk kamar ucapkan salam. Saling sapa, salam paling tidak. Ya, kita biasakan ya, kebiasaan yang baik ini dan indah akan menimbulkan kasih sayang. Ora ono do gelutan. Karena apa? Memahami hadis ini betapa indahnya Islam itu. Ada yang bertanya? Atau Ustaz tanya nih? Ya? Siap? Ustaz tanyain? Udah nggak apa-apa. Ojo takut. Jadi sekali lagi kalian mempunyai semangat, jangan takut salah. Kalau kalian takut salah, selamanya akan salah. Dalam istilah, ya, takut bertanya sesat di kuburan. Orang iso mulih kan gitu. Nah, mumpung posisi kalian semua dalam kondisi menuntut ilmu, maka kalau tidak paham, tanya. Tidak harus kepada ustadz, kepada temannya pun boleh bertanya yang mereka bisa menjawabnya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti benar-benar paham. Ya. 6 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya ulangi. Yang pertama, jika bertemu ucapkan salam. Jika memohon kepada kamu atau mengundang kamu mengundang kalian dipenuhi undangan tersebut. Ya, yang ketiga, jika minta nasihat, nasihati saudara kalian. Yang keempat, jika saudara kalian bersin mendapatkan nikmat bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita untuk mendoakan yarhamukallah. Ya, dan yang kelima, tatkala saudara kalian sakit, jenguklah. Ya, misalnya kamar 1 sakit sana, jenguk, doakan mereka. Ini suatu contoh pembelajaran yang baik. Dan tatkala ada saudara kita mendengar ada kematian, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan dan doakan. 6 pesan ini mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya, berusaha untuk mempraktekkan. Ya, siap untuk mempraktekannya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang baik. Kita sambil menunggu adzan yang sudah batal siap-siap untuk wudhu. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.